Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, masih ingat podcast saya beberapa hari yang lalu, dan ini juga bukan cuma pendapat saya, tapi pendapat banyak orang, dokter ahli, bahkan sekelas Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan, ibu-ibu yang sudah benar-benar tidak muda lagi, sudah lebih 70 tahun. Bagaimana orang mengatakan bahwa virus pandemi atau apa segala macam itu adalah ladang bisnis, ladang cuan, ya. Tempo hari saya udah bicara bagaimana dengan dalih vaksinasi, vaksinasi massal, semua peraturan termasuk soal kerumunan yang begitu dahsyat. Nah, dahsyat maksud saya dahsyat bukan kerumunan, ya, dahsyat penjagaannya gitu, perlakuannya itu menjadi bubar, ya. Anda masih ingat, sorry banget kalau saya nyasar ke peristiwa beberapa pekan atau bulan yang lalu, bagaimana seorang laki-laki bernama HRS, Habib Rizik Syihab, dijatuhi vonis 4 tahun penjara untuk swab. Kemudian 8 bulan penjara untuk kerumunan di Petamburan. Nah, ya kan? Denda 20 juta untuk kerumunan di Megangdung. Kerumunan. Ya, ini sesuatu yang harus betul-betul dimusuhi, kerumunan ini. Karena apa? Karena kerumunan bisa menimbulkan penyebaran COVID-19. Kok nggak virus Wuhan lagi? Saya ingin ngomong virus Wuhan, tapi teman saya mengkritik saya. Weh, udah lewat virus Wuhan, sekarang varian Delta. Aduh, daripada saya debat panjang lebar, oke lah. Saya tetap berpendapat ini virus Wuhan. Monggo dengan varian Delta, Alpha, Beta, segala macam, monggo. Tapi ini virus Wuhan. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa virus ini muncul dari Wuhan, Republik Rakyat Cina, oke? Tapi saya tidak mau debat panjang lebar hal-hal seperti ini. Oke, saya kembali ke virus COVID-19, ya. Jadi kerumunan tadi betul-betul dijaga, dicegah dengan segala macam cara, bahkan dengan ancaman hukuman, pidana, penjara, denda, dan sebagainya, karena kerumunan menyebabkan penyebaran COVID, ya. Dan itu pula yang dilakukan dan dijadikan dalih oleh aparat kepolisian ketika mengamankan setiap aksi. Kemarin tanggal 24 Juli yang ternyata prank, ya. Aksi besar Jokowi Endgame ternyata prank karena hampir tidak ada yang datang. Justru polisi sejak awal mencegat di mana-mana. Ada foto-fotonya, ada videonya di Cutmutia, di Menteng, di Patung Kuda. Beberapa anak muda masih kecil-kecil, remaja-remajanya 6 orang, 5 orang gitu. Lalu dengan biasa para penggonggong M-nya bukan cuma 3, bukan cuma menjilat, menipu, membohong, memutarbalikan fakta, memfitnah, ya. Wah, ambillah semua MM yang tadi semua untuk para buzzer, dengan tagar utamanya bongkar biang rusuh. Dan ternyata tagar itu pula yang dipakai oleh Budi Aris Setiadi, Wakil Menteri Desa dan Wakil Menteri Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ternyata seorang wakil menteri pun tetap menjadi buzzer. Sekali buzzer, tetap buzzer, kan gitu kan. Jadi kerumunan ini, saudara, ini benar-benar menjadi sorry banget ya, tunggangan bagi penguasa, tunggangan bagi aparat segala macam. Hadir di sidang-sidang pengadilan Jakarta Timur, sidang-sidang Habib Rizik pun digebah, dibawa, diangkut ke Polres Jakarta Timur pun dengan dalih melanggar aturan kerumunan. Tapi kemarin saya tayangkan lagi, ya. Ini ada 1 menit 4 detik, tapi mungkin nggak harus semua. Bagaimana kerumunan itu benar-benar menjadi bubar ketika berhadapan dengan kepentingan bisnis. Ini kerumunan terjadi saat vaksinasi. Anda lihat kerumunan seperti apa? Dahsyat, bos, kerumunannya. Ini sudah saya tayangkan pada video saya sebelumnya, podcast saya sebelumnya. Ini benar-benar mepet, bos. Apalagi kemarin tempo hari saya masukkan adegan di Renon, Bali yang cuma 10 detik. Itu betul punggung beradu dada, rapat pat-pat. Ini ribuan manusia. Dan ini kerumunan, bos. Tidak apa-apa, tidak masalah karena vaksinasi. Untuk membuat rakyat sehat, ya. Untuk mengantisipasi agar rakyat tidak tertular COVID. Tapi vaksinasi ini dilakukan dengan berkerumun yang dahsyat sekali. Masya Allah, Anda lihat, ini tidak masalah. Karena apa?
Karena ada vaksinasi, karena ada vaksin yang akan disuntikan ke rakyat, dan untuk itu vaksin harus diadakan, untuk itu harus dibeli, dan nilainya bisnis luar biasa. Bukan cuma puluhan atau ratusan miliar rupiah, tapi mencapai triliunan. Oke? Jadi seperti saya bilang kemarin, setiap peristiwa ada bisnis di belakangnya. Bukan cuma seperti ini, setiap peristiwa ada bisnis di belakangnya. Bahkan kemarin saya mencontohkan gempa bumi, ya, bencana alam itu ya, gempa bumi, longsor, gunung meletus, segala macam itu yang sama sekali di luar kuasa manusia gitu maksud saya. Itu pun ada unsur bisnisnya kan. Begitu terjadi bencana musibah, lalu kita diminta atau tergerak terdorong untuk membantu, lalu ada seruan, mari kita sumbang selimut, sumbang obat, sumbang apa. Itu kan semua bisnis. Bukan saya katakan salah, tidak, itu semua bisnis. Selimut yang Anda beli, selimut yang dikirimkan itu harus dibeli, harus diproduksi, ada yang memproduksi, ada uang masuk, ada bisnis berputar. Oke, maksud saya begitu. Segala bantuan obat, makanan, pakaian yang berangkat itu harus dikirim dengan alat transportasi. Ada bisnis di situ. Dan itu tidak salah. Tapi kalau pandemi, apalagi seperti kata dokter Siti Fadila Supari, bahwa pandemi itu adalah plandemi. Kata dokter Lois yang menghebohkan itu plandemi. Anda tahu plandemi kan yang diplan, direncanakan. Itu menurut saya sesuatu yang jahat. Nah, kelakuan memanfaatkan pandemi untuk kepentingan keuntungan yang tidak sah, inilah yang sungguh-sungguh kita sesalkan. Dan menyebutnya apa? Dan kelakuan seperti ini tidak hanya di atas, bos. Anda bisa lihat ada adegan seperti ini. Bayar berapa itu, Bu? 90 ya. Itu dikasih jangka waktu apa untuk? Cuma 24 jam ya, 90.000 ya. Berarti nanti balik ke sana swipe lagi ya. Nah, penumpangnya sebanyak ini ya, kali 90.000. Tes nama Khairani belum, Bu? Khairani. Ya. Oke. Oke. Kalau gambar saya diviralin, saya nggak ikhlas ya? Ngapa gak ikhlas? Kita kan terus berbuka sama-sama ya. Dengan ibu siapa? Gak mau ngasih namanya ya? Oke. Makasih, Bu ya. Saudara sekalian, ini peristiwa terjadi di jalan tol, di tengah jalan tol, di sebuah bus. Artinya ini kerjasama sopir, kondektur, dan petugas ini. Juga tadi pengawal di sebelahnya. Saya nggak tahu dari pihak mana gitu ya. Tapi ini bisnis, Bagaimana semakin sinting, rakyat sudah susah, dibuat semakin menderita lahir batin. Di jalan tol ada jualan hasil swab dengan harga Rp90.000. Yang itu berarti, satu, ini hanya menjual kertas, dikasih keterangan bla bla bla, diisi data-data sesuai KTP yang diserahkan, distempel, ada keterangan dokter. Rp90.000 tanpa dicolok-colok hidung dan sebagainya. Anda bisa bayangkan, ini bisnis, ini manipulasi, ini terjadi. Jadi gimana? Jika penumpang tidak mau, ya suka nggak suka harus beli. Kalau nggak, kamu turun di jalan tol ini, gimana tuh? Apa yang terjadi tuh? Apa yang terjadi? Itu 24 jam loh. Berarti besok kalau saya ke Jawa Tengah misalnya, saya di jalan tol berhenti mobilnya, terus ada petugas entah mungkin nunggu di bawah, ada titik-titik kumpulnya gitu ya, dibuatkan seperti ini. Dan ini video dalam 2 hari terakhir
viral di mana-mana. Dan kalimatnya ya ampun, ini petugas bilang saya tidak ikhlas kalau diviralkan. Loh, emangnya sampai kira rakyat yang membayar 90.000 itu ikhlas? Ya Allah, gimana ini? Kepada siapa? Ini kan mestinya mungkin kepada Luhut Bin Sarpanjaitan, Komandan Satgas PPKM ya. Dan ini saya kira tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Kalau apalagi sudah viral begini, polisi kan dengan punya perangkat sumber daya dan sumber dananya kan bisa dengan mudah mendapatkan orang-orang yang terlibat ini. Saya mungkin hari ini kurang pantau media, sehingga saya belum tahu apakah sudah ada tindakan ditangkap terhadap orang-orang yang melakukan bisnis seperti ini. Ini betul-betul gila, bos. Rakyat itu sedang susah. 90.000 itu bukan jumlah kecil. Dan ini dikeluarkan oleh para penumpang bus. Yang kalau mereka punya uang, mereka tidak naik bus. Mereka nyetir sendiri, punya uang untuk beli BBM sendiri, punya uang untuk bayar tol sendiri. Sehingga tidak perlu bayar 90.000. Barangkali begitu ya, barangkali ya. 90.000 bos, kali berapa? Itu baru satu bus. Mungkin di situ berhenti sebentar, kemudian berangkat. Setelah selesai, bus yang lain tuh berhenti lagi. Gila, berapa jumlahnya? Kalau satu bus 20 orang saja, saudara. 20 orang saja 1,8 juta, bos. Satu bus yang ukuran berapa ya? 54 kalau nggak salah ya. 20 orang deh, kalau soal penuh berjubel deh 20 orang. Kalau 5 bus, 100 orang 19 juta, bos. 9 juta, bos. 9 juta. Gila 9 juta. Kalau itu cuma 10 bus satu hari. Kalau lebih, kalau itu kalau cuma 20 orang isinya. Kalau 30 orang, kalau 40 orang. Ini maksud saya begini loh, yang tadi saya katakan tadi bahwa bagaimana peraturan yang pemerintah buat, yang mencela-mencele, nggak tegas, bukan nggak tegas ya, nggak bisa benar. Tegas, sangat tegas. Pemerintah kalau kepada rakyat sangat tegas, sangat tegas. Bagaimana seorang pemilik warung sate, kursinya, bangkunya diangkutin, dagingnya, bawangnya diangkutin. Ini kan PPKM, pemberlakuan pembatasan, bukan perlakuan pelarangan. Cukup diusir saja, kalau ada pembelinya usir, denda, bukan diangkutin bangkunya, bangku panjangnya ya. Dia ada petugas bawa tampah isinya daging, isinya bawang. Kan gila itu. Gila, jadi setiap kebijakan yang memang tidak konsisten, apalagi nggak jelas tujuannya apa segala macam, akan menimbulkan hal seperti ini. Dan rakyat di bawah melihat, wahai para penguasa, kalian curang, kalian dapat uang ratusan miliar rupiah, boleh dong saya dapat 90.000 per surat keterangan. Kalau saya sehari dapat 100 orang, ya rezeki saya dan kawan-kawan. Kan gitu. Kalau sehari dapat 300 orang, ya rezeki saya dan kawan-kawan. Persoalan dari mana itu rezekinya, bagaimana dia memperoleh rezeki dengan cara seperti itu, ya itu nomor 216 lah, nggak usah dibahas. Saudara sekalian, ini mengerikan sekali, sangat-sangat mengerikan. Sudah merata. Saya khawatir betul-betul begini. Sudahlah, kita terlampau banyak membahas perilaku kelakuan para penguasa kita, yang dengan seenak udahnya hukum peraturan mereka buat, mereka ciptakan untuk kepentingan mereka, untuk memberangus, membunuh orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap berseberangan atau membahayakan kekuasaan mereka. Itu tamat, kita nggak mau bicara itu. Tapi itu sebuah dosa, iya, karena mereka punya amanah, punya amanat, punya janji untuk bekerja pada negeri, mensejahterakan rakyatnya dan seterusnya, bla 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 bla. Oke. Itu dosa besar. Tapi kalau kelakuan yang mirip-mirip dengan skala yang lebih kecil juga dilakukan rakyat kita, para petugas kita, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bagaimana Indonesia bisa mendapat rahmat dari Allah? Ngeri nggak? Bagaimana mungkin negeri ini mendapat rahmat ketika penguasa zalim melakukan kemungkaran, penindasan, ketika rakyatnya berlaku curang, menzalimi, mencurangi sesama rakyat yang justru juga sesama orang miskin. Bagaimana negeri ini bisa mendapat rahmat, berkah dari Allah? Bagaimana Allah mau mengangkat penyakit ini dari negeri kita dan di tengah penduduknya seperti itu? Ngeri sekali, ngeri. Mungkin kita akan mengatakan, loh kan yang dosa mereka, yang mendosakan penguasanya, yang mendosakan oknum-oknum petugasnya, nanti mereka yang dapat azab.
satu hal itu benar. Tapi hal lain bahwa ketika azab Allah turun, tidak berlaku hanya untuk mereka, saudara, untuk kita seluruh negeri. Contoh paling gampang, ketika sebuah bencana yang karena kezaliman penduduk atau penduduknya, seluruh penduduknya kena banjir, longsor itu tidak, rumah orang soleh, belok air ke sana. Enggak bos, tetap dihajar. Ketika kebakaran melanda, rumah Pak Kiai, enggak, apinya nyingkir, belok sana. Enggak bos, kalaupun untuk kejadian itu betul-betul kehendak Allah saja dan itu sungguh-sungguh kejadian langka. Tapi secara umum ada Al-Quran mengatakan hati-hatilah kalian dengan azab Allah yang tidak berlaku secara khusus bagi orang-orang zalim. Buat kita juga ngeri sekali. Ini mungkin tugas siapa ya? Tugas para pemimpin agama. Ini juga kasihan juga ya kalau lagi begini, ulamanya dapat perintah, dapat tugas ya. Tapi giliran mereka mau menerapkan ajaran dengan benar, mereka dikriminalisasi. Ya tugas kita semua sajalah ya. Terutama tentu saja tugas penguasa. Penguasa diberi amanat, diberi sumber dana, sumber daya untuk mengurus negeri ini, termasuk kecurangan-kecurangan semacam ini. Ini video viral. Walaupun si ibu tadi mengatakan saya nggak ikhlas kalau diviralin. Lah kelakuan kamu itu kan membuat kamu diviralin. Kalau kelakuan kamu baik, kamu juga viral, tapi dalam konteks yang baik, kan begitu kan? Kamu bantu orang, kamu tidak rekam, tapi orang lain makan, ini ibu luar biasa, bisa jadi contoh kita semua di tengah bencana dengan susah dia tetap menurunkan, gitu dan sebagainya. Tapi kalau ini 90.000 jadi viral, ya sudahlah. Kok bilang tidak ikhlas gitu ya? Lucu juga. Kalau kamu sudah bersuami, punya anak, kamu memberi makan anak dan suamimu dengan uang seperti itu. Kan kasihan mereka. Kasihan. Kasihan. Pripon, saya mau lapor ke siapa? Oke, Opung Luhut. Ini fakta di lapangan. Saya nggak tahu Anda bisa berbuat apa, perintahkan siapa, hentikan seperti ini. Kasihan rakyat kita yang sudah susah, semakin susah. Ya, itu aja dari saya. Sekian, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.